2016 Prodi PAUD semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang berjudul tentang profesional guru dalam mengelola lingkungan belajar anak usia dini. Profesional guru dalam mengelola lingkungan belajar anak usia dini adalah tersedianya dukungan fasilitas yang memadai serta kebijakan sekolah dan komite sekolah yang menunjang realisasinya lingkungan belajar yang kondusif dan peran serta masyarakat khususnya keterlibatan orang tua dalam membantu terciptanya lingkungan belajar yang efektif. Kompetensi dalam membangun dan mengatur lingkungan belajar adalah kompetensi dalam menata dan mengkreasikan lingkungan belajar, kompetensi dalam memelihara keselamatan. Adapun penjelasan dari profesionalisme. Profesionalisme adalah kemampuan-kemampuan guru yang dibutuhkan dalam menciptakan dan mengelola lingkungan belajar, berupa saran-saran imperatif yang perlu dilakukan guru untuk mewujudkan lingkungan belajar yang diterapkan, baik kemampuan merangsang anak maupun kemampuan memfasilitasi kegiatan anak. Secara umum, ada sejumlah kompetensi dasar yang harus dikuasai guru untuk menunjukkan profesionalismenya dalam bidang pekerjaannya. 1. Mendukung perkembangan dan belajar anak. Contohnya seperti mengetahui dan memahami karakteristik dan kebutuhan anak, mengetahui dan memahami berbagai hal yang berpengaruh terhadap perkembangan dan belajar anak. Yang kedua, membangun hubungan dengan keluarga dan masyarakat, mengetahui dan memahami karakteristik keluarga dan masyarakat, mendukung dan memperdayakan keluarga dan masyarakat melalui hubungan yang saling menghargai dan timbal balik. Yang ketiga, mengamati, mendokumentasikan dan menilai. Contohnya seperti memahami tujuan, keuntungan, dan kegunaan penilaiannya, menggunakan observasi, dokumentasi, dan alat-alat serta penekanan nilai yang tepat. Yang keempat, mengajar dan belajar. Contohnya seperti berhubungan dengan anak dan keluarga, menggunakan pendekatan berorientasi pada perkembangan. Yang kelima, menjadi seorang profesional, mengidentifikasikan dan melibatkan diri dalam bidang kawasan anak usia dini. Sedangkan pembahasan dari pengelolaan lingkungan belajar adalah pengelolaan lingkungan belajar kelas merupakan tempat guru dan siswa melaksanakan PBM atau proses belajar mengajar, dan merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang harus diorganisasikan agar kegiatan belajar mengarah terarah dan tujuan pendidikan yang ingin dicapainya. Terciptanya lingkungan belajar yang dapat mendukung efektivitas dan efisiensi pembelajaran anak tidak terlepas dari peran guru sebagai orang yang mengelola lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak. Guru sebagai unsur yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran dengan anak, baik harus mengetahui secara benar dan efektif tugas dan pekerjaan yang harus dikuasai dalam mengelola lingkungan belajar yang tersedia di dalam lingkungan sekolah sendiri. Dukungan fasilitas dan kebijakan sekolah, perlengkapan dan bahan material belajar anak seperti meja, kursi, buku, alat tulis, dan pensil warna. Perlengkapan dan peralatan sekolah anak seperti seragam sekolah, baju olahraga, sepatu, perlengkapan pribadi anak. Untuk merealisasikan hal tersebut, sedikitnya terdapat 3 unsur yang ikut menunjang optimalisasi lingkungan belajar yang ideal. 3 unsur tersebut adalah 1. Profesionalisme guru dalam mengelola lingkungan belajar bagi anak. Yang kedua, tersedianya dukungan fasilitas yang memadai
serta kebijakan sekolah yang menunjang realisasinya lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang ketiga, peran serta masyarakat, khususnya keterlibatan orang tua dalam membantu terciptanya lingkungan belajar yang efektif. Peran serta orang tua dan masyarakat. Menjalin komunikasi tertulis melalui buku penghubung, mengadakan pertemuan dengan orang tua secara berkala, membuat program sekolah yang melibatkan orang tua, menggunakan fasilitas teknologi komunikasi misalnya seperti telepon, email, maupun internet, melakukan kunjungan rumah atau home visit, observasi orang tua di kelas dan melibatkan orang tua dalam merencanakan aturan, keputusan dan evaluasi belajar anak. Manfaat yang diperoleh dari kerjasama antara orang tua bagi sekolah dapat menyelaraskan program sekolah dengan kebijakan pemerintah dalam pendidikan anak. Guru dapat memadukan aktivitas program semula tidak mungkin menjadi mungkin dengan adanya peran serta orang tua. Orang tua dapat dijadikan sumber daya dalam mengembangkan program sekolah. Dalam mengembangkan program sekolah dengan bakat dan keahlian yang dimiliki orang tua, lebih memiliki rasa empati khusus dalam menjelaskan program sekolah dalam pelayanan terhadap orang tua dan lainnya. Orang tua dapat menjelaskan kebiasaan anak kepada guru dengan akurat, sehingga guru akan menjadi lebih empati terhadap anak, pembimbingan dan tanggung jawab seorang guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.